Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang akan di atas kok kenapa tidak ada kotak? Atas disikut dengan godang-godang tuh. Sebelum apa kau balik? Kalau jalan balik habis itu. Capek sikit, banyak yang nak turun nampak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, ikonan awak akan bawa mati suk. Nang kotak ketek ikonan awak mati. Motor-motor yang elok-elok yang mahal-mahal tuh, ada orang mati bawa senia? Tidak ada. Ma'akal ta'fa'afnaita yang waang makan busuk, asam pode baung busuk, gulai lomak busuk, yang kau makan busuk, yang kau pakai lapuk, yang kau sedekahkan, itulah yang kau bawa menghadap Allah SWT. Tegak pondok pesantren, langsung nanti anak-anak mengaji sama Ustaz Sauki, mengalirlah pahalanya ke makam kita insyaAllah. Amin. Di mana pesantren yang hebat sampai menghafal Quran? Di Simalinyang. Tahu dari mana? www.simalinyang.com. Tanggung kelas internasional. Kalau ingin mencari Ustaz Sauki di YouTube, tulislah Sauki India, enter, dapat mengaji waktunya di India. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tadi waktunya ngaji banyak orang. Allah, kamu ngaji banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi bunyi suaranya macam-macam uang terpaksa. Dari Simalinyang Pak Ustaz. Masya Allah. Oh Pak Bupati Allah tiba. Masya Allah. Sehat Pak. Sehat. Jemaah aku Hindu semua. Assalamualaikum. Kotak-kotak. Pak Ustadz Abdul Somad kok baju koko banyak. Ya wakil presiden baju koko itu. Kita dengarkan lanjutan. Assalamualaikum. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan umur pada Pak Bupati ya Pak. Kau tadi tak bergulung apa? Tiba-tiba bergulung. Sampai mana situ awak tadi? Itulah banyak nandungku kan? Sampai sedekah, sodakoh. Jadi Pak Bupati, kami sudah membahas 3 yang perlu disucikan. Pertama, mensucikan dosa kepada Allah dengan salat sunat taubat dan taubat nasuha. Yang kedua, membersihkan silap salah kepada tetangga, sahabat, kerabat, ulama. Yang ketiga, membersihkan harta dengan sedekah. Inilah kotak disebar. Islamic Center Kabupaten Kampar sudah berdiri. Qori-qori kita, ulama-ulama besar kita dari Kabupaten Kampar, ahli tafsir Dr. Mustafa Umar dari Kabupaten mana tuh? Kampar. Ahli hadis Dr. Dasman Yahya Ma'ali dari Kabupaten mana tuh? Kampar. Ahli fikih Dr. Mawardi Muhammad Saleh, 30 tahun di Madinah, mengigaunya pun bahasa Arab. Dari mana tuh? Kabupaten Kampar. Maka kita ingin berdiri pondok-pondok pesantren di kabupaten-kabupaten supaya tetap Kabupaten Kampar ini menjadi serambi Makkahnya Riau. Bapak-bapak yang udah punya tanah, maka wakafkan tanahnya untuk pondok pesantren. Inilah yang dapat memerangi narkoba. Mudah-mudahan anak-anak kita diselamatkan dari narkoba, selamat dari zina, selamat dari pergaulan bebas, selamat dari pencuri maling. Bersih dia. Wakafkan tanah yang luas sejauh mata memandang, tinggal tak dibawa mati. Kebun sawit tinggal, kebun karet tinggal, kebun kelapa tinggal. Tapi 2 hektar yang kau wakafkan untuk pesantren, itu yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mati kita dimakan cacing tanah, mengalir pahalanya. Setiap pagi, petang, siang dan malam mengaji qori-qori kita tadi. Qori standar internasional, bukan tanggung. Dari mana? Simalinyang. Simalinyang tuh udah masuk Google.
Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kotak yang udah dibawa turun tadi naikkan sekali lagi. Kalau tadi itu ikan pantau gitu. Kalau ikut toman deh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, naikkan sekali lagi. Nah, Bapak Ibu yang belum berzakat, bayarlah zakat. Zakatnya 2,5%. Datang orang dari Jakarta studi banding ke Kabupaten Kampar, karena ternyata Kabupaten Kampar termasuk wakaf terbaik di Indonesia. Allahu Akbar. Ustaz tahu dari mana? Ambo diundang oleh Kemenak Kampar, presentasi di Bangkinang. Datang bapak dari Jakarta, bapak ngapain di sini pak? Saya studi banding karena wakaf di Kabupaten Kampar ini bagus. Inilah tanah wakaf yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kami belajar di Universitas Al-Azhar, itu ditanggung tiket pergi dan pulang, ditanggung asrama, ditanggung biaya kuliah, ditanggung biaya semuanya, bahkan dikasih pula uang saku. Itu semua berasal dari wakaf. Mudah-mudahan wakaf kita ini nanti bisa menyekolahkan anak-anak kita dari Simalinyang sampai ke Kairo insyaallah. Pulang mereka akan menjadi para alim ulama yang menyelamatkan negeri ini daripada perbuatan keji dan mungkar. Dunia tetap tegak berdiri, alam terkembang, tapi rahmat tak pernah putus. Dunia ini kami yang tua-tua ini akan mati menghadap Allah. Saya sudah tengok kalender, insya Allah mati tahun 2040. Ambil hitung-hitung kan? Lahir 1977, 2040 umur ambo 63 tahun. Kalau sampai alhamdulillah, kalau tidak sampai pun alhamdulillah. Andai sampai umur 63, alhamdulillah. Berkah. Muda berusaha, tuanya berjuang. Mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan umur insyaallah. Amin. Ibu-ibu yang punya duit 100 juta itu zakatnya 2,5%. Kalau 100 juta berapa tuh Pak Ustadz? Nah, banyak yang pura-pura lupa kan? Kalau 100 juta 2.500.000. Mudah-mudahan Bapak Ibu punya duit 100 juta. Banyak yang tidak semangat. Amin. Mudah-mudahan punya duit 100 juta. Keluarkan zakatnya 2,5 juta. Kalau malam ini hadir 1.000 orang, mengeluarkan zakat 2,5 juta. 2,5 juta kali 1.000 sama dengan 2,5 miliar. Bisa tegak langsung pesantren malam ini. Pesantren Darul Quran Al-Simalinyang. Langsung bisa. Mana duit 2,5 juta? Oh, di Simalinyang kecil tuh. Di sini orang sawitnya bukan sedikit-sedikit. Berapa hektar sawitnya? Tak banyak Pak Ustaz. Berapa hektar? Sejauh mata memandang. Ibu berapa hektar? Sikitnya Pak Ustaz. Sengeneknya Pak Ustaz. Berapa hektar? Ya cukuplah untuk 70 keturunan. Tinggal. Sawit itu tinggal. Ada orang mati bawa brondol? Ada. Tapi kalau sedekah ini itu yang akan kau bawa mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita disuruh berpuasa itu memperbanyak sedekah-sedekah. Lapar. Kalau orang sudah merasakan lapar, maka apa kata pepatah? Kalau lapar menyentuh hati, ringan tangan berbagi. Kalau lapar menyentuh lambung, tinggi nasi membumbung. Tulis nanti di dinding kamar ruang tamu. Kalau lapar menyentuh hati, ringan tangan berbagi. Kalau lapar menyentuh lambung, tinggi nasi membumbung. Insya Allah tamu tidak ada makan banyak. Bicara tentang masalah sodakoh, tidak ada yang lebih hebat sodakohnya daripada orang Mesir. Tanya Ustaz Sauki Darwish. Orang Mesir tuh kalau bulan Ramadan inya buat kemah-kemah panjang, kemah. Di bawah kemah tuh ada meja panjang. Sodo mahasiswa uang awak buka puasa di bawah kemah. Jam 6 sore semuanya standby menuju makan. Lauknya 3 hari sekali ganti. Hari pertama ayam tuh 2 kali potong. Cie 2, 1, 2. Ayam tuh tak banyak-banyak, bukan
cenderung awak motong ayam dimutilasi. Di Mesir ayam itu 2 kali potong, seprompek, godangnya sama, silakan. Mau pilih dada, mau pilih kaki, silakan, tak ada beda. Hari kedua daging, orang Mesir motong daging tuh, kalau ibu ingat sabun telepon nih kan, segodang itu, bukan cuma tompek awak ditipis macam rautan bensin, tipis, mode minta ampun. Dimakan sehari mencet 2 hari. Hari ketiga ikan tuh seiku, 1 ekor. Begitulah orang Mesir itu bersedekah. Orang Saudi Arabia bersedekah banyak, wajar, mereka orang kaya, banyak minyak. Mesir tidak ada minyak, biasa saja orangnya sama macam kita. Ketika pemerintah Republik Indonesia mau mengembalikan mahasiswa karena krisis moneter tahun 1998, kami sedang di Mesir. Apa kata orang Mesir? Selama kami masih bisa makan, anak Indonesia tidak boleh ada yang pulang. Mereka berikan bantuan. Makanya kalau sudah cerita, saya tinggal di Maroko 2 tahun, tapi Mesir lebih hebat lagi. Di Saudi Arabia beberapa kali musim haji, tapi Mesir lebih hebat lagi sedekah. Coba tengok duit itu. Dapatlah batu bata setruk. Alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Nanti hitung semua. Tolong Pak Polisi dikawal nih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, inilah yang akan menjadi amal jariah nanti insyaAllah. Inilah yang akan tetap menjadi sedekahun jariah, mengalir di hadapan Allah SWT. Pergi tumpukan ke belakang, sudah kosong, putar sekali lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apapun yang kita lakukan dunia ini akan tinggal, yang kekal abadi itulah dia. Bayangkan anak muda bersedekah. Saya tahu mereka ini anak-anak muda belum kerja, tapi dia bersedekah. Uang rokoknya tak mengisap 2 hari lepas. Tapi itu pula yang akan membawa dia masuk ke dalam surga Jannatul Firdaus. Hati dari apa? Penyakit hasad. Penyakit hasad. Wa min syarri hasidin iza hasad. Kadang tetangga buat rumah baru, kita demam. Tetangga mobil baru, naik darah tinggi. Menengok kawan nikah bini baru, kumat diabetes meletus. Kita mesti bersyukur pada Allah nengok nikmat saudara kita. Begitu saya dapat kabar Bapak Aziz Zainal menjadi Bupati Kabupaten Kampar, lalu saya pun ikut bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena beliau bukan hanya imam pemimpin kabupaten, tapi juga beliau imam sholat. Saya pernah jadi makmumnya di belakang. Lama jadi makmum. Siapa nih imam kau lama lu? Lama tengok, rupanya Pak Aziz Zainal. Bayangkan itu bupati, sholat isya kami, sholat maghrib bisa panjang bacaan. Ini banyak juga bupati yang bisa jadi imam, tapi imam zuhur. Imam zuhur itu kan imam silent, tidak ada suara, modal Allahu Akbar aja. Allahu Akbar, saking groginya Allahu Akbar, lupa sami Allahu liman hamidah. Oh gak lama, awak tanya Pak, Bapak lama tau gak tadi? Ya, apa Bapak baca? Kun wallah. Apa lama? Kamu ulang 3 kali. Tapi saya jadi makmum di Bangkinang, Pak Aziz Zainal jadi imamnya, sholat maghrib jelas bacaannya Bismillahirrahmanirrahim. Kita berharap ke depan muncul pemimpin-pemimpin yang bisa membawa kita senang di dunia dan senang di akhirat. Bersihkan hati, bersihkan hati, bersihkan hati dari syirik, dari riya, dari hasad, dari sum'ah, dari semua busuk hati. Orang kalau hatinya busuk, maka kumat penyakit-penyakitnya naik semua ke otak. Gara-gara apa? Hati kotor. Balik dari pesta, darah tinggi pun kumat.
diperiksa sama dokter 150 per 180. Wah, hebat nih, tinggi betul ya. Jangan jauh-jauh dari rumah ya Bu. Kenapa? Payah ngurus jenazah nanti. Ada makan kambing tadi? Tidak. Ada makan gulai kambing tadi? Tidak. Ada makan sate kambing? Tidak. Ada makan soto kambing? Tidak. Ternyata bukan salah kambing. Kadang ibu juga cewek nengok kambing. Makanya selalu disebut kambing hitam. Padahal tak semua kambing hitam. Di kambing hitam kan tak salah kambing. Lalu kenapa darah tinggi naik padahal tak ada makan kambing? Rupa bukan salah kambing, menengok kawan mobil baru. Ay! Menengok kawan motor baru. Ay! Menengok kawan golang ome godang. Oh balik bang, oh balik. Ibu gue pun mentang-mentang golang bau kejap-kejap jam berapa? Upunya lah setelah awak tanya-tanya, upunya golang imitasi dari pasar bawah. Ingat, bersihkan hati. Menengok orang dapat nikmat, ucapkan selamat. Awaklah nikah dari tahun 2000 sampai 2008 boleh Allah dia punya anak. Inya nikah Januari, April langsung punya anak. Apa nak angin aja lah. Tetap awak datang akikah, ucapkan selamat. Barakallahu laka fil mauhub wa syakartal wahib wa ruzikta birrahu wa balagha asyuddahu. Anak bapak sama anak ibu, oh terbalik, anak bapak sama anak ibu sama-sama akrab, sama-sama satu sekolah, sama-sama kuliah. Tiba-tiba anak ibu duluan nikah, sakit hati. Orang nanya, kenapa anak dia duluan nikah? Iyalah pakai pelet. Bersihkan hati, datang undangan, doa di depannya. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Kalau hati bersih, insya Allah senang mengucapkan doa. Tapi kalau hati kotor, doanya sama, giginya rapat. Barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'a bainakum. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, bersihkan hati kita semua. Bagaimana cara membersihkan hati ini Pak Ustaz? Bayangkan wajahnya. Siapa yang mengejek-ejek kita, siapa yang mencaci maki kita, bayangkan wajahnya. Bayangkan wajahnya, ya Allah, panjangkan umur dia, murahkan rezekinya ya Allah. Jadikan keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Begitu. Ini banyak orang kalau marah doa, ya Allah, capeknya mati ya Allah. Kalau bisa jangan langsung mati, buatnya stroke agak 6 bulan ya Allah. Jangan, tak boleh. Doakan kebaikan-kebaikan semuanya. Bersihkan hati. Bersihkan dosa pada Allah, taubat nasuha. Bersihkan dosa kepada manusia, banyak-banyak silaturahim. Bersihkan harta, zakat, wakaf, infak, sedekah. Bersihkan hati dengan banyak mendoakan orang lain. Bapak Ibu pernah mendoakan saya? Pernah mendoakan Pak Bupati, Pak Aziz Zainal? Pernah mendoakan Pak Kapolres? Walaupun pernah kena tilang, tetap doakan mereka. Ustaz pernah kena tilang? Pernah. Berapa kali? Tak terhitung. Tapi sejak saya banyak foto sama Pak Polisi ini, alhamdulillah. Sesudah berfoto, taklah ada kena tilang. Padahal foto lah mau siap-siap kan. Kok kalau disempritnya mau tunjukkan foto. Taklah disemprit. Dulu waktu awak nak berfoto sama polisi selalu kan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka kita bersihkan hati ini semua. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari itu tak ada gunanya harta, wala banun, tak ada gunanya anak, illa man atallah, kecuali orang yang datang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang bersih. Mudah-mudahan sejak malam ini hati kita bersih semuanya insyaallah. Selanjutnya yang kelima. Aku tiga dari tadi tiga. Tadi Ambo mulai ceramah jam 8:30. Kinilah jam 9:30. Berarti saya sudah ceramah 60 menit. Cepat betul waktu berlalu di Simalinyang.
Lalu 60 menit ambo ceramah. Padahal pernah ambo ceramah di Pekanbaru lama, lambat betul waktu berjalan. Bila tu Pak Ustaz, ceramah buka puasa. Tidak. Awak berceramah, jamaah menunduk. Begitu bunyi sirine, rasanya anda ambo siramkan aja cendol semua. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, rupanya kalau hati masyarakat itu terbuka, lancar pula kita menyampaikan ceramah ini. Mudah-mudahan yang ambo sampaikan dari hati ini masuk ke hati juga, insya Allah. Kita tes masuk apa tidak. Yang pertama, membersihkan dari salah kepada Allah dengan taubat. Yang kedua, membersihkan silap salah kepada manusia dengan menyambung tali silaturahim. Yang ketiga, membersihkan harta dengan zakat, wakaf, infak, shalah. Yang keempat, membersihkan hati dengan selalu mendoakan orang lain. Malam ini doakan Ustaz Abdul Somad, ya Allah matikan Ustaz Somad dalam husnul khatimah. Jangan gini. Ambo masih ada janji sama Pak Aziz ceramah di Islamic Center Bangkinang. Kalau bisa, sesudah janji itu. Yang paling banyak mendoakan ambo yang idui sampai malam niko apa nitia si malinyang. Ya Allah, tendalah kami pasang, tali rapialah kami togakkan. Ini pentaslah siap panjangkanlah umur Ustaz Somad sampai malam niko. Sesudah iko terserahlah ya Allah. Jadi banyak orang bertanya-tanya pada ambo, Ustaz apa resepnya tetap fit berceramah ni? Tak ada kata ambo. Ambo banyak didoakan orang. Di Simalinyang kau aja berpuang dan mendoakan ambo. Dan sakit hati mendengar ceramah ambo ada je. Tapi biasa orang yang sakit hati copek mati. Ambo ceramah di kantor dinas. Ustaz dibisikkan dek panitia, Ustaz tolong nanti jangan singgung masalah jilbab. Apa kepala dinas bininya belum berjilbab. Siapa yang tak pakai jilbab, maka neraka jahanamlah tempatnya. Kuciklah muka orang kau Ustaz kau tak bisa awak undang. Akhirnya 3 bulan tak diundang-undang. Ganti ceramah. Sesudah 3 bulan ditelepon balik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz bisa datang ke kantor kami? Tapi potong ambolah kena skor. Ustaz, alhamdulillah dan melang potong lah mati Pak Ustaz. Nah, maka jangan tersinggung tentang ceramah. Tak banyak pengalaman. Asal tersinggung mati. Baik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oh, Masya Allah, banyaknya sedekah untuk pondok pesantren Simalinyang. Nanti tolong ambo diundang waktu peletakan keramik terakhir. Dan diundang ambo peletakan batu pertama. Kalau ada telepon dari Simalinyang, Ustaz, tolong peletakan batu pertama pesantren Darul Quran Simalinyang. Mohon maaf, saya tidak bisa. Karena beberapa masjid yang ambo buat letak batu pertama sampai kini tidak selesai. Ambo tu diundang tu Masya Allah, peletakan batu pertama oleh Al-Mukarram Haji Abdul Somad LCMA. Berikut ini syutinglah peletakan batu pertama. Sampai kini masjid itu terbengkalai. Masjid Raudatul Masjid yang dekat jembatan Harapan Raya, Simpang Bukit Barisan. Itu ambo meletakkan batu pertama. Sampai kini tak datang bos itu.